Siapa yang bersuka cita bahwa kita hari ini berkumpul hari ini untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tangannya semua? Alright, saya mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita rayakan, kita puji Tuhan kita. Come on! Come on, tepuk tangan di atas kepala, come on! Katakan joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Katakan joy, 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 joy to the world. Joy, joy, joy to the world. Joy, 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 joy to the world. Joy, joy, joy to the world. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sound. Come on, katakan semuanya. Joy, joy, joy to the world. Joy, joy, joy to the world. Come on. Joy, joy, joy to the world. Joy, joy, joy to the world. He rules the world. Prove the glories of his righteousness and wonders of, come on kids, and wonders of his love and wonders of his love and wonders of his love. Mari beri tepuk tangan yang terbesar untuk Tuhan kita. Suara kita sing joy, 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 joy to the world. Joy, joy, joy to the world. Sekali lagi katakan joy, joy, joy to the world. Joy, joy, joy to the world. Berikan untuk Tuhan. Merry Christmas to BM. Semuanya bersuka cita di tempat ini, amin. Coba senggol kiri kanannya. Merry Christmas bro. Christmas sis. Amin. Semuanya siap untuk memberitakan berita sukacita di tempat ini. Bukan cuma di tempat ini sih, kita harus bawa keluar, amin. Semuanya percaya? Sing this. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds led in travel,
orang Kristen untuk menyebarkan kabar baik di dunia ini, amin. Who you gonna tell? Tell somebody. Who you gonna tell? Coba colek. Who you gonna tell? Tell somebody. Who you gonna tell? Tell somebody. Oh, 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 who you gonna tell? Come on, you better tell somebody right now that Jesus Christ is born. Oh, come on, sing it out again. Oh, Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. come on, sing it out now. Go Tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Sorakan haleluya. Mari kita beri sorak-sorai dahsyat untuk Tuhan kita. Amin. Dupian yang masih siap untuk memuji Tuhan, katakan yeay. Mari kita bawa pujian ini sama-sama, come on. The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful, all ye nations rise. Join
tidak mempersilahkan untuk duduk. I want to encourage everyone to stay standing. Kita akan lanjut langsung dalam pujian penyembahan. Nah, mungkin aku akan menyelipkan kesaksian sedikit. Di tahun 2022 ini sejujurnya nggak ada yang bisa aku nggak bayangin sama sekali bahwa oh this is how it's gonna go, tahun 2022 akan seperti ini. Mungkin di bayangan aku tahun lalu, oh tahun 2022 itu akan menjadi satu tahun yang sangat indah. Oh COVID udah mau selesai guys, udah siap untuk bangkit kembali, semua tinggal jalan lah happy gitu. Tapi ternyata looking back di penghujung akhir 2022 ini, tahun 2022 itu adalah salah satu tahun yang paling pahit dalam hidupku, lebay sih, tapi maksudnya personally, tahun yang penuh proses, tahun yang penuh dengan kecewaan, sakit hati, kebingungan, dan sejujurnya sempat bukan putus asa tapi ngerasa kayak oh ya udah a hopelessness lah gitu, there's no hope, there's ya udah begini aja hidup gua gitu. Hidup aku gini aja gitu. Cuman looking back di tahun 2022 aku sangat bersyukur ada satu hal yang gak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, mau itu di tahun yang baik atau di tahun seperti 2022. Dan aduh saya pengen nangis. Penyertaan Tuhan tuh selalu ada buat aku. Perkenanan Tuhan selalu ada untuk aku. Di hari-hari buruk di mana aku kadang suka ngerasa kayak nggak ada tujuan gitu, tapi aku tahu gitu Tuhan sebenarnya ada di situ, and I'm so grateful for that. I'm so grateful for a faithful God. Dan apalagi di hari ini, di hari Natal, kita celebrate Tuhan datang ke dunia ini, ibaratnya turun derajat seturun-turunnya dari Tuhan yang maha tinggi menjadi anak bayi yang lahir di palungan. I'm so thankful, I'm so grateful for that. Karena di hari itu 2000 tahun yang lalu, dia jadi bisa ada sama kita sekarang, dia menebus kita. Seperti kita tahu di hari Paskah, dia meninggal. Dan dia tahu pada saat dia turun, dia tahu tujuan dia itu untuk itu. So, I'm just so grateful that my God, Tuhanku yang aku kenal dan aku panggil Bapa, itu ada satu Tuhan yang selalu ada bersama aku. Di setiap musim hidupku, mau lagi senang, mau lagi susah, mau kita merasakan hadiratnya atau enggak, tapi aku tahu Tuhan selalu ada. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Saya katakan, oh Immanuel,
mungkin tidak layak Tuhan, tapi Kau layakkan kami. Kau layakkan kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you God. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, namun beroleh hidup yang kekal. Amin. Teman-teman tahu, kalau Tuhan Yesus sangat mencintai kita semua, semua yang ada di sini, tanpa terkecuali. Sampai walaupun Dia tahu, Dia lahir ke dunia ini hanya untuk mati menebus dosa kita semua, Dia tetap lakukan itu semua. Dia gak menyerah sampai akhir. Dia kasih, Dia berikan harta terbesar yang Dia bisa berikan, yaitu nyawanya. Segitu besarnya kasih Tuhan di hidup kita. Jadi coba saya mau ajak semuanya untuk tepuk tangan yang meriah, paling meriah untuk Tuhan kita. Lebih meriah lagi, come on. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau layak Tuhan. Mungkin kami tidak layak Tuhan di tempat ini, tapi Kau layakkan kami Yesus. Who is this child who reigns above the angels, love of all, who made His bed a manger in the straw, Emmanuel. Who is this king who laid aside the privilege of His throne and chose the hearts of sinners as His home, Emmanuel? And we sing, worthy, worthy, worthy. Worthy, worthy, worthy is your name, Emmanuel. Hallelujah, you are worthy. You are worthy, Lord. Son of God, you became humanity for us. Emmanuel, katakan Jesus Christ, Jesus Christ, You are personal. personal enough to know my name, powerful enough to break my chain, Emmanuel. Sing worthy, 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 worthy. Oh, you're worthy, Lord. Worthy, worthy, worthy is your name. Sing worthy, 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 worthy. Come on, katakan worthy is your name. Worthy, worthy, worthy is your name, Emmanuel. Emmanuel, sing Emmanuel, Emmanuel. Hallelujah, you are. Terus sekali lagi, haleluya. Hallelujah, you are worthy. You're worthy, Lord. Come on, keep
Tuhan, hanya Engkau yang layak, Tuhan. Hanya Engkaulah domba yang tak bercela, Tuhan, yang turun dari surga untuk menjadi sacrifice for us, God. Engkau yang mengambil tempat kami, Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima semua pujian. Biarlah setiap nafas kami, Tuhan, setiap nafas yang kami hembuskan, Tuhan, biarlah membawa kemuliaan bagi nama-Mu, ya Bapa. Karena hanya nama-Mu yang layak, Tuhan. Nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Raja di atas segala raja, duduk di tangan kanan Tuhan. Hanya Engkau, Tuhan. Hanya Yesus yang layak. Oh, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve praise. Worthy is your name. Sing it, church. Oh, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve praise. Only you alone, only the name of Jesus. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, worthy is your name, Jesus.
Terima kasih ya Bapa, Engkau begitu baik Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan hadirat-Mu menjamah tempat kami Tuhan. Engkau yang menjamah kami, Engkau mengisi setiap kekosongan hati kami. Engkau yang mengisi setiap kekosongan dalam hidup ini Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Di hari Natal ini Tuhan, kami mau merayakan Yesus di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah di dalam masa depan kami. Terima kasih Aba ya Bapa. Sebentar kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu yang akan menuntun kami, menegur kami, dan membawa kami ke dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih Aba ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom TPM. Merry Christmas semuanya. Luar biasa untuk teman-teman yang sudah melayani hari ini. Kalian dahsyat, powerful. Hari ini, hari yang luar biasa. Di hari Natal ini, izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Teman-teman ya. Tema saya adalah belajar tentang mengetahui itu tidak sama dengan mempercayai. Ya, mengetahui tidak sama dengan mempercayai. Di selanjutnya kita lihat teman-teman. Bahwa semua orang itu bisa sama-sama mengetahui, tetapi punya respon yang berbeda-beda. Semua orang bisa tahu, tapi punya respon yang berbeda-beda. Contohnya, kalau seandainya saya bilang, nanti pulang dari tempat ini jangan lewat tol, karena tol itu macet total. Ya, pasti kalau kita yang percaya kita akan bilang, oh macet total ya, yaudah deh gue jangan lewat tol deh, soalnya macet. Tapi kalau orang yang nggak percaya akan bilang, apaan sih? Hari Minggu masa jam segini tol macet, udah deh nggak apa-apa lewat aja deh. Ya, itu punya respon yang berbeda-beda, punya informasi, dengar informasi yang sama, dengar sesuatu yang sama, tapi responnya berbeda-beda. Nah hari ini izinkan saya untuk kita sama-sama lihat teman-teman, ya, izinkan saya untuk membawakan firman Tuhan ini, di mana kita akan melihat bahwa ada 3 kelompok yang ada pada waktu kelahiran Tuhan Yesus, dan mereka itu punya respon yang berbeda-beda. Mereka dapat informasi yang sama, tapi mereka punya respon yang berbeda-beda. Nah yang pertama kita lihat adalah orang-orang Majus teman-teman. Ya di sini dikatakan orang-orang Majus itu mereka datang dari jauh, dari timur dikatakan di situ ya. Banyak orang mengatakan bahwa dari timur ini mereka datang dari Persia teman-teman. Dan di situ dikatakan orang Majus ini adalah ahli astronomi, ilmu perbintangan. Ya Alkitab itu nggak pernah catat bahwa orang-orang Majus ini agamanya apa sih? Orang-orang Majus ini apakah orang-orang kudus atau enggak? Ya banyak dikatakan orang-orang Majus ini adalah the wise men, orang-orang yang bijak. Tapi apakah mereka kehidupannya itu benar atau enggak? Apakah mereka itu kenal Tuhan atau enggak? Ya, mereka hanya lihat bintang dan bintang itu menuntun mereka untuk datang bertemu dengan raja orang Yahudi. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua kita lihat teman-teman bahwa adalah slide selanjutnya kita lihat. Nah, ini adalah para gembala. Ya, gembala. Di situ dikatakan para gembala ini adalah orang-orang yang bekerja untuk menjaga dan memelihara domba. Mungkin sedikit agak di luar dari pemikiran kita. Gembala-gembala di musim dingin. Ya, selama ini kita ngebayanginnya kalau Christmas itu kan white Christmas ya. Masih ngebayanginnya, wah Christmas itu pasti white Christmas. Karena seringkali Natal, Christmas yang ada dalam pikiran kita itu konsep yang dari dunia barat. Dan kita harus mengerti baik-baik kalau ini terjadi di daerah timur. Ya, pada waktu itu dingin, tapi salju itu ada di mana? Di Gunung Hermon. Jadi para gembala ini tetap bekerja. Mereka harus mengembalakan domba. Karena kalau enggak mengembalakan domba, ini domba-domba siapa yang mau kasih makan? Jadi mereka tetap bekerja. Nah selanjutnya kita lihat lagi. Yang kita bisa lihat adalah kelompok yang ketiga berbicara tentang imam kepala dan ahli Taurat. Siapakah mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang mengerti tentang kitab-kitab. Semua apa yang Alkitab katakan, ya, kitab-kitab para nabi, mereka belajar kitab Taurat, mereka pelajari apa yang Musa katakan, Musa ajarkan. Itu yang setiap hari mereka lakukan. Mereka juga melangsungkan ibadah ya di Bait Allah. Karena pada waktu itu ibadah di Bait Allah tetap berjalan di Yerusalem. Jadi ada Bait Allah, ada ibadah yang harus dilayani, yang harus diselenggarakan di Bait Allah di Yerusalem. Nah, selanjutnya kita lihat teman-teman. Dari ketiga kelompok ini mereka dapat informasi. Mereka dapat informasi, kita tahu ya cerita Natal ya. 3 orang ini dapat informasi bahwa akan ada raja di atas segala raja. Ya, tapi kita lihat respon mereka ternyata itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Yang pertama adalah respon orang Majus. Waktu mereka melihat bintang,
Mereka sangat bersuka cita. Dan dikatakan di situ sampai di dalam Matius 2 dikatakan, masuklah mereka ke dalam rumah itu, melihat anak itu bersama Maria, ibunya, sujud menyembah dia. Kemudian mereka membuka harta bendanya, mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Nah kalau kita tahu, mungkin teman-teman di sini pernah main drama gitu ya, jadi orang maju sini ya, yang mempersembahkan, dia bilang kemenyan, emas, kemenyan, dan mur. Nah ini adalah barang-barang yang mahal di pada zaman itu. Nah kalau kita perhatikan baik-baik, seandainya nih kita jadi orang maju sini, kita hanya lihat bintang, terus kita pikir, wah dari bintang ini, kayaknya nih ini akan membawa kita kepada raja orang-orang Yahudi. Nah apa yang terjadi, mereka itu harus menjalani satu perjalanan yang luar biasa. Jauh, ya, perjalanan yang jauh, perjalanan yang cukup beresiko. Kenapa saya bilang beresiko? Karena pada waktu itu, teman-teman harus mengerti, mereka kan ngeliatinnya bintang ya. Bintang itu adanya pada waktu malam. Jadi mereka harus jalan itu pada waktu malam. Dan di malam hari pada zaman itu enggak seenak-enaknya seperti zaman sekarang. Ada lampu jalanan, ada GPS, ya, belum lagi dengan apa? Dengan para perampok, orang-orang jahat. Ya resiko untuk berjalan tengah malam itu benar-benar pada waktu itu sangat susah untuk dijalani. Tapi lihat mereka punya respon untuk apa? Menjalaninya pada waktu mereka melihat bintang. Mereka percaya ada raja orang Yahudi. Jadi mereka mau berkorban. Ya, mereka mau berjuang. Mereka mau bayar harga untuk bertemu dengan raja orang Yahudi ini. Dan pada waktu mereka bertemu dengan Yesus sang raja, dikatakan apa? Mereka sujud menyembah dia. Sujud menyembah dia. Bayangkan, orang yang gak tahu dari mana, cuman ngelihat bintang, ngikutin ketemu Yesus, mereka sujud menyembah sang raja. Di situ dikatakan, dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, barang yang mahal pada zamannya. Nah dari sini kita apa sih yang kita bisa pelajari teman-teman? Hari ini kita bisa belajar bahwa kita tahulah cerita Natal ya. Dari tahun-tahun kita merayakan Natal, dari tahun-tahun kita mungkin ikut partisipasi dalam acara Natal, atau mungkin kita pernah main drama akan hal-hal seperti ini teman-teman. Tapi pertanyaannya adalah dari respon mereka kita bisa belajar. Kalau kita mendengar tentang kelahiran Sang Juru Selamat, kita tahu ada Yesus Sang Juru Selamat dalam kehidupan ini. Sudahkah kita meresponinya dengan benar untuk datang kepada Dia dan mempersembahkan yang terbaik buat Dia? Coba kita tanya diri kita masing-masing teman-teman. Belajar dari orang maju sini. Sekalipun Alkitab enggak pernah catat orang maju sini orang jahat atau orang baik. Orang maju sini orang kudus atau enggak. Enggak pernah dicatat di situ. Tapi pada waktu mereka tahu ada Sang Juru Selamat, mereka langsung datang ke situ dan mereka sujud mempersembahkan yang terbaik. Hari ini teman-teman, mungkin kehidupan kita belum sempurna banget. Mungkin kita juga bilang, ya saya juga gak kudus-kudus amat. Saya masih jatuh dalam dosa, hidup saya juga masih belum benar. Ya, tapi hari ini belajar dari orang-orang maju sini, mau nggak pada waktu kita datang kepada Sang Raja di atas segala raja, Sang Juru Selamat ini, kita mempersembahkan yang terbaik. Memang bukan emas, tapi yang kita persembahkan adalah hidup kita, teman-teman. Mau nggak kita sungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan dengan hidup kita, teman-teman. Bukan hanya dengan apa yang kita katakan doang, teman-teman. Tapi apa yang kita berikan dalam kehidupan kita, masa muda kita, karir kita, bisnis kita, rumah tangga, keluarga kita, pelayanan kita, segala-galanya dalam hidup ini kita persembahkan kepada Dia, Sang Raja di atas segala raja. Mau nggak di Natal ini kita membuat sesuatu yang berbeda dengan mempersembahkan seluruh kehidupan kita hanya bagi kemuliaan bagi nama Dia. Respon yang kedua yang kita lihat teman-teman. Respon yang kedua adalah respon dari para gembala. Di situ dikatakan para gembala itu mereka dapat kabar, mereka dapat informasi bahwa ada malaikat datang kasih tahu bahwa akan lahir, dikatakan di situ seorang raja, seorang juru selamat. Kemudian mereka pergi ke sana. Ya, pada waktu itu mereka pergi ke sana, mereka ketemu, menemukan sang raja, dan setelah itu apa? Setelah itu mereka kembali ke tempatnya masing-masing sambil memuji dan memuliakan Allah. Sambil memuji dan memuliakan Allah. Pertanyaannya, kenapa sih mereka setelah ketemu dengan Tuhan Yesus, mereka memuji dan memuliakan Allah? Sebenarnya kalau kita lihat dari gembala-gembala ini bukan gembala-gembala sembarangan teman-teman. Gembala-gembala ini adalah gembala-gembala yang bekerja untuk menggembalakan kambing domba, bahkan ternak-ternak yang dipersembahkan untuk
korban penghapus dosa, jadi korban di dalam bait Allah. Jadi mereka harus kerja. Kenapa? Supaya ada korban di dalam bait Allah. Nah pada waktu mereka di situ, mereka ketemu seorang bayi, mereka tahu benar teman-teman. Kenapa mereka sampai sujud, bergembira, bersuka cita setelah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah karena mereka gembala yang biasa mengurus korban-korban untuk persembahan di bait Allah. Mereka tahu pada waktu namanya kelahiran seorang bayi binatang gitu ya. Ya anak-anak daripada domba gitu ya. Harus dibungkus dengan kain. Supaya apa? Supaya anak domba ini tidak bercacat celah. Supaya dia nggak luka. Karena korban yang dipersembahkan di bait Allah itu haruslah korban yang tidak bercacat celah. Jadi harus dijaga pada waktu lahir pun harus dijaga, harus dipelihara benar-benar. Karena kenapa? Kalau dia bercacat, dia bercelah, dia nggak bisa dipakai untuk jadi persembahan di bait Allah. Jadi mereka harus menjaganya supaya jangan sampai daripada anak domba ini bercacat celah. Demikian juga pada waktu mereka masuk ke dalam rumah, ke dalam kandang itu, mereka melihat apa di situ dikatakan, mereka melihat ada bayi yang terbungkus dengan kain. Disitulah mereka tahu, mereka sadar bahwa di hadapan mereka adalah anak domba Allah. Sama seperti dengan domba-domba yang lahir dan mereka harus jaga supaya tidak bercacat celah. Mereka bungkus. Demikianlah mereka melihat ada seorang bayi yang terbungkus dengan kain supaya tidak bercacat celah. Di situ dikatakan, dan di situ mereka sadar bayi yang terbungkus ini adalah bayi dikatakan yang akan menjadi sang juru selamat yang akan mempersembahkan hidupnya yang tidak bercacat celah bagi kemuliaan nama Allah. Mereka melihat teman-teman kelahiran sang juru selamat. Di situ mereka bersuka cita, mereka memuliakan Allah. Kenapa mereka bersuka cita memuliakan Allah? Karena mereka melihat di hadapan mereka ada anak domba Allah yang akan menghapus dosa-dosa dunia, yang akan menghapus semua kesalahan-kesalahan manusia. Itu sebabnya mereka bersuka cita, karena mereka tahu sekarang ada pengharapan di dalam Tuhan. Sekarang ada masa depan, karena ada yang menghapuskan setiap dosa-dosa mereka, yaitu sang anak domba Allah. Hari ini bagaimana dengan respon kita teman-teman? Mau nggak kita bersuka cita sambil dikatakan memuji memuliakan Allah? Karena kita tahu ada sang juru selamat yang sudah mati buat kita. Sang juru selamat yang telah menebus dosa-dosa kita. Sang juru selamat yang sudah menukarkan hidupnya supaya kita yang harusnya binasa, sekarang kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal oleh karena Dia. Semua ada di tangan kita teman-teman. Kita mau bersuka cita atau tidak, semua itu keputusan di tangan kita. Atau kita bilang ya cuman begitu doang, so what? Semua ada di tangan kita. Tapi para gembala ini memuji, menyembah, dikatakan memuji, memuliakan Allah, bersuka cita. Karena di hadapan mereka ada sang juru selamat yang akan menghapus dosa manusia. Nah selanjutnya kita lihat lagi nih. Selanjutnya di sini kita melihat respon daripada imam kepala dan ahli Taurat. Siapa sih orang-orang ini? Tadi saya katakan mereka adalah orang-orang yang menyelenggarakan ibadah. Mereka adalah orang-orang yang mempersembahkan korban. Mereka adalah orang-orang yang mempelajari para kitab-kitab, para nabi. Ya di situ dikatakan teman-teman, ternyata dari nubuatan dari kitab Mika 2 itu dikatakan sejak 700 tahun yang lalu akan lahir seorang juru selamat. Jadi kalau kita mau tahu benar-benar yang mengerti benar-benar tentang kelahiran sang juru selamat itu siapa? Mereka. Bukan para gembala, bukan orang Majus. Karena mereka sudah tahu sebelum dari jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu, dari 700 tahun yang lalu. Mereka sudah pelajari itu. Bahkan mereka mungkin mengajarkan kepada generasi-generasi selanjutnya bahwa someday akan lahir seorang Mesias. Akan lahir seorang juru selamat. Jadi mereka tahu banget. Tapi kalau teman-teman baca di dalam Alkitab, slide selanjutnya dikatakan apa? Tidak ada satu orang pun dari mereka yang datang menghampiri sang juru selamat. Kalau teman-teman pernah ikut tur ke Israel atau someday ikut ke Israel ya, sebenarnya kita jalan tuh dari Yerusalem ke Bethlehem itu nggak jauh-jauh amat sih. Ya cuma naik bus nyampe. Ya separah-parahnya lah jalan kaki, ya seminggu lah kalau misalnya itu parah banget keadaannya. Tapi bisa disamperin, bisa. Bisa dijalanin jalanannya? Bisa. Tapi lihat dari mereka, imam kepala dan ahli Taurat, tidak ada satu orang pun
yang menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Mungkin dia nggak tahu, kata siapa nggak tahu, 700 tahun yang lalu mereka sudah tahu itu semua. But they don't care. Mereka nggak peduli teman-teman. Bahkan sampai nanti teman-teman bisa melihat cerita tentang kehidupan Tuhan Yesus pada waktu dia dewasa, dia mulai mengajar di Bait Allah. Orang-orang semua bilang apa? Dia cuma anak tukang kayu, anaknya si Yusuf. Tidak ada satupun dari mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Apa yang bisa kita pelajari dari respon imam kepala dan ahli Taurat ini teman-teman? Hari-hari ini engkau bisa dengar khotbah begitu banyak. Engkau bisa dengar kesaksian begitu banyak. Engkau bisa lihat film Kristen begitu banyak. Engkau bisa lihat posting-posting orang yang berbau firman Tuhan lah. Engkau bisa, bahkan kita mungkin melakukan hal-hal seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah, percayakah kita kepada Dia Sang Juru Selamat? Atau semua ini hanya luarnya doang teman-teman? Itu yang terjadi sama mereka. Hanya luarnya doang. Mereka tahu banget. Tapi disuruh percaya, mereka nggak percaya. Bahkan dalam terus kehidupan, kalau kita baca dalam kehidupan Tuhan Yesus, ya pada waktu Tuhan Yesus melayani, Tuhan Yesus mengajar, orang-orang ini setia mengikuti Tuhan Yesus. Untuk apa? Bukan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi orang-orang ini mengikuti Tuhan Yesus untuk apa? Mengkritik, cari-cari kesalahan. Lihat apa sih yang kita bisa salahkan sama orang ini? Apa sih yang kita bisa bikin masalah dengan orang ini? Itu yang terjadi sama mereka. Tahu banget. Percaya? No way. Mereka hanya tahu bahwa orang ini adalah penistaan agama. Dia ngaku-ngaku sebagai anak Allah. Itu yang terjadi. Makanya mereka berusaha mati-matian untuk apa? Menjatuhkan Tuhan Yesus. Ini terjadi sama mereka teman-teman. Nah, kemudian setelah itu Tuhan Yesus bilang apa sama mereka? Di slide selanjutnya kita bisa lihat di dalam Yohanes 5. Tuhan Yesus bilang, kamu menyelidiki kitab suci. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, tentang Yesus, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kenapa mereka tidak mau datang kepada Yesus? Mereka tahu banget. Dikatakan mereka menyelidiki kitab suci. Ya, bahkan mereka pikir dengan menyelidiki, dengan belajar kitab suci itu akan membawa mereka kepada kehidupan yang kekal. Tetapi sesungguhnya mereka tidak pernah datang kepada Sang kehidupan itu, Sang Juru Selamat itu. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah ini teman-teman? Hari-hari ini mungkin kita bisa pelayanan luar biasa. Mungkin kita punya kehidupan luar biasa, kita punya karir luar biasa. Orang melihat kita, wah keren banget, wah luar biasa banget. Tapi hari ini sudahkah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada Dia? Sudahkah hari-hari ini kita mau datang untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu? Karena tidak mudah untuk datang kepada Dia. Pada waktu orang-orang datang kepada Tuhan Yesus bilang apa? Barang siapa yang mau ikut aku, pikul salib, sangkal dirimu. Engkau harus lawan keinginan dagingmu. Engkau harus lawan keinginan nafsumu. Dan ini yang membuat orang-orang pergi dari Dia. Ini yang membuat orang-orang pergi meninggalkan Dia. Nah, di Natal hari ini teman-teman, Natal tahun ini, mau nggak kita kembali pada komitmen kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Bukan hanya sekedar tahu. Jangan jadikan Yesus itu cuman, ya gue tahu sih begitu. Di gereja gue juga dengar, lu nggak usah ngomongin gue juga tahu. Orang-orang juga sering broadcast gue tahu. Bahkan gue juga pernah posting-posting ayat Alkitab biar kesannya lebih rohani. Gue tahu. Tapi punyakah kita hubungan pribadi akan Dia? Kepada Sang Juru Selamat. Artinya kita siap berkomitmen. Artinya kita siap untuk melakukan ya kepada apa yang Dia mau. Dan tidak kepada apa yang bertolak belakang dengan kebenaran firman-Nya. Semua itu hanya kita yang tahu teman-teman. Tapi biarlah Natal tahun ini merubah komitmen kita. Mungkin kita yang selama ini belum serius. Mungkin kita yang selama ini masih pilih-pilih jalan. Kayaknya masih mau ke sini, mau ke situ. Hari ini mau gak teman-teman kembali, tetapkan. Engkau bisa tahu, tapi untuk percaya itu butuh tenaga. Butuh effort, butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Lihat bagaimana apa yang sudah orang Majus itu lakukan. Butuh perjuangan dan tidak mudah. Tapi lihat, Yesus sudah mati buat teman-teman dan saya. Yesus sudah memberikan kehidupannya buat saya.
dan teman-teman. Supaya kita semua bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Tapi semuanya tergantung dari kita teman-teman. Mau gak kita meresponinya dengan benar? Kalau engkau mau meresponinya dengan benar, mulai hari ini, mari persembahkan hidupmu bagi Dia. Mari sungguh-sungguh kita berjalan bersama dengan Dia. Mari belajar percaya bahwa Dia ada di dalam masa-masa kekelaman kita. Belajar percaya bahwa Dia ada di dalam masa depan kita. Belajar percaya bahwa Dia ada di dalam masa-masa sulit kita teman-teman. Karena Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebab namanya disebut orang Immanuel. Artinya Allah yang beserta dengan teman-teman dan saya. Artinya pada waktu engkau jatuh, pada waktu engkau tertipu, pada waktu engkau dikhianati, pada waktu engkau ditinggalkan, Dia ada di situ bersama denganmu teman-teman. Pertanyaannya, mau gak sekarang kita yang meresponi Dia kembali? Mau gak sekarang kita yang sungguh-sungguh bilang, ya Tuhan, aku percaya. Sekalipun mungkin orang-orang bilang, wah tahun depan ini kayaknya gelap nih semuanya nih, gak jelas segala macam. Tapi mau gak kita sungguh-sungguh kali ini, hari ini kita berkomitmen kembali untuk apa? Untuk belajar percaya kepada Dia. Karena percaya itu gak gampang. Bukan cuma di mulut, ya percaya, bukan. Tapi ada actionnya. Ada keselamatan yang harus dikerjakan. Ada langkah yang harus kita jalani. Ada tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Ada keputusan-keputusan yang harus kita putuskan. Di mana kita mungkin bertolak belakang dengan diri kita. Di mana kita mungkin melawan kedagingan kita. Di mana kita mungkin melawan setiap kenikmatan-kenikmatan jasmani kita. Tapi kita lakukan itu untuk apa? Untuk belajar percaya kepada Dia, Sang Juru Selamat. Hari ini, Natal hari ini, biarlah ini menjadi message buat kita teman-teman. Kita gak usah tuding-tuding orang, gak usah bilang tuh nih buat lu nih segala macam. Enggak, ini berbicara kepada kita, kepada teman-teman dan saya. Kita kembali komitmen sama Dia. Boleh saya undang para pemain musik? Supaya kita boleh sungguh-sungguh lagi kepada Dia. Karena hanya Dialah yang telah mati untuk memberikan kita kehidupan yang kekal teman-teman. Hanya Dialah ada pengharapan kita. Di luar sana begitu banyak kekacauan terjadi. Ya, kita berusaha untuk mencari kebahagiaan di dunia yang telah hancur ini. Sorry, nggak akan pernah bisa kita mencari kebahagiaan itu teman-teman. Semuanya sudah semu, semuanya sudah hancur berantakan. Kebahagiaan yang sejati hanya ada di dalam Dia. Karena kenapa? Karena ada pengharapan untuk kehidupan yang kekal di depan sana teman-teman. Tapi hari ini mau nggak teman-teman kita sungguh-sungguh memberikan kehidupan kita? Kita meresponinya dengan percaya di dalam hati kita, di dalam tindakan kita, di dalam keputusan-keputusan kita, di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau yang melihat setiap pergumulan hidup ini. Engkau yang tahu apa yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami mau belajar menyerahkan keakuan kami, ego kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami siap merendahkan segala sesuatunya dalam hidup ini, supaya Yesus yang ditinggikan dalam hidup kami Tuhan. Bapa, saat ini kami minta Engkau beracara, mengambil alih hidup ini Tuhan. Tuntun kami, arahkan kami, supaya kami tahu kemana kami harus melangkah. Kami butuh Engkau Tuhan. Sebab hanya padamu Tuhan, daripadamu lah datang keselamatan kami. Kami tidak mau berakhir di dalam kebinasaan yang kekal. Yang kami mau adalah hidup ini tidak menjadi sia-sia, tapi hidup ini menjadi berarti karena kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa. Ajar kami untuk belajar percaya kepadamu. Ajar kami untuk berjalan kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh dalam kehidupan ini hanya melakukan kehendak-Mu saja. Terima kasih Aba ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sama-sama kita naikkan sembah dan puji, sembah dan puji Dia,
dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Jemaat UPM dikasih Tuhan, kita akan mengingat kelahiran Tuhan Yesus bersama-sama. Oleh karena itu kita akan melakukan candlelight service ya saudara-saudara ya. Boleh saya minta izin wakil-wakil core team di 2 PM untuk maju ke depan. Dan teman-teman di sini boleh menyalakan handphonenya dan nyalakan ada torchnya ya, ada senternya. Ya, bisa sama-sama kita sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Di malam pada saat Tuhan Yesus lahir di dunia, malaikat Tuhan memberitakan kabar baik. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Dan sebagai tanda dikatakan, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dengan serentak, malaikat-malaikat yang begitu banyak, mereka memuji-muji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat 2 PM dikasih Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Cahaya yang terang di tengah kegelapan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus lahir di dunia ini sebagai terang dunia yang bercahaya di dalam kegelapan. Amin saudara-saudara. Dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa, dari kegelapan. Kita yang dipenuhi dengan rasa ketakutan, kebencian, amarah, kekhawatiran, anxiety, insecurity. Tahukah saudara-saudara bahwa Dia datang untuk memberikan kita harapan. Bahwa dengan terang ini, Dialah terang sejati itu, menerangi sanubari kita. Ada janji yang pasti pada saat Tuhan Yesus mengatakan, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin saudara-saudara. Boleh sama-sama kita dengan bersama-sama kita nyanyikan Oh Holy Night. Kita ingat bahwa ada Yesus yang datang ke dunia menjadi terang bagi kita semua. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lonely the world, its sin and error past.
Berapa banyak dari kita yang belum pernah melakukan komitmen bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di 2023. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, saudara-saudara. Tapi sebagai hamba Tuhan di tempat ini, saya mau memastikan kita semua berkomitmen untuk mengikuti Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Bukan sekedar acara Natal biasa. Ini hal yang sangat serius. Jika hidup kita berakhir, saudara-saudara, apakah kita akan bersama-sama dengan Kristus? Apakah kita mempunyai hubungan yang pribadi dengan Dia? Apakah kita sudah menempatkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita? Saya berdoa di akhir tahun ini, kita mengakhiri tahun ini dengan strong, dengan kuat, dengan benar, saudara-saudara. Mungkin kau melewati tahun 2022 dengan tidak benar, tetapi saya berdoa kita akan mengakhirinya dengan benar. Engkau tidak ada di sini bukan karena kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan bagi kita semua di tempat ini. Saudara, mari kita angkat tangan sama-sama, tinggi-tinggi. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan jadilah terang dalam hidup kami. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Tuhan, kami mau mengikuti Engkau seumur hidup kami. Bukan hanya hari ini, bukan hanya pada hari Natal, tetapi sepanjang umur hidup kami mau menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, bersinarlah di dalam hati kami, menjadi terang di dalam langkah-langkah kami, supaya langkah-langkah kami berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, saudara-saudara. Shalom. Wow, rabalaba. Berapa banyak yang diberkati oleh ibadah hari ini ya. Saya sangat diberkati, saudara-saudara. Boleh minta lampunya untuk dinyalakan sedikit. Nah, saudara-saudara mewakili tim 2PM dan tentunya untuk GBI PRJ. Kami berterima kasih buat jemaat yang sudah setia sepanjang tahun 2022 bersama-sama dengan kami. Kami memulai dengan jumlah yang sedikit di waktu yang mungkin jam 2 ya, agak sulit. Tetapi saya bersyukur bahwa ada para dewasa muda yang sungguh-sungguh mau datang ke sini, sungguh-sungguh karena mau cari Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dan setiap kali saya bertemu dengan saudara, saya berkata dalam hati, ini orang-orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Bahkan di jam 2 sekalipun kalian datang. Oleh karena itu from the bottom of my heart saya mau mengatakan terima kasih. Sudah bersama-sama dengan kami di 2022. 2023 kita akan sama-sama berjalan lebih kuat lagi. Amin, saudara-saudara. Bangkit lebih kuat lagi bersama-sama. Nah, saudara-saudara, kita mempunyai visi untuk menjadikan 2PM menjadi a home. Rumah rohani. Di mana kita semua boleh tertanam. Boleh sama-sama merasa feel at home. Bukan sekedar datang ke gereja pulang tidak kenal siapa-siapa. Tapi kita boleh sama-sama bersama-sama menjadi saudara rohani. Sama seperti prinsip Alkitab. Dan yang kedua, kami rindu 2PM menjadi a hub. Tempat di mana banyak orang terkoneksi. Banyak orang bisa saling menginspirasi. Ya, saya tahu di tahun 2022 ini ada beberapa yang terkoneksi melalui pekerjaan, melalui pelayanan, melalui hobi, melalui passion. Dan itu yang sesungguhnya yang mau kami tekankan di 2PM, bahwa kita akan menjadi rumah rohani di mana kita sama-sama menjadi saudara rohani, dan juga a hub di mana kita yang professionals bisa terkoneksi dan saling menginspirasi, saudara-saudara. Tahun 2023 kita akan kedatangan pembicara-pembicara tamu yang luar biasa. Bukan hanya pembicara tamu, saya percaya Tuhan akan memimpin kita from glory to glory. Amin, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, jika saudara-saudara belum bergabung di dalam cool, ada cool yang bisa bergabung, saudara-saudara. Ya, ada cool young professionals, ada cool young couples bisa join. Dan juga tidak lupa bahwa kita juga rindu untuk saudara-saudara aktif melayani bersama-sama dengan kami. Ya, bisa melayani di belakang, di depan, bisa melayani sebagai ushers, bisa melayani sebagai tim sosial media, bisa hubungi saya atau bisa hubungi Randy atau Aksa, saudara-saudara. Nah, tiba saatnya untuk kita memberikan sebagian dari penghasilan kita sebagai kita ucapan syukur kita di hadapan Tuhan bahwa kita mau memuliakan Dia melalui harta kita. Dan kira-kiranya persembahan kita siang hari ini boleh membawa kemuliaan bagi namanya.
Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau memberkati kami sepanjang tahun 2022. Di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di dalam keluarga kami. Mungkin ada sebagian dari kami yang melewati sakit penyakit, tetapi Tuhan, kami ada di sini hari ini hanya karena anugerah Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan. Karena kami tahu ini bagian dari penyembahan kami kepadamu. Biar kiranya Tuhan, pada saat kami memberikannya dengan sukacita. Dan kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, dapat mengelola uang ini dengan baik, dan sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan, nama Tuhan semakin dikumandangkan Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati Tuhan jemaat yang akan memberi berlimpah-limpah. Sehingga Tuhan, mereka diherankan karena Engkau adalah Allah yang setia di dalam finansial mereka. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin. Silakan memberi saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, boleh samperin 2-3 orang, katakan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Para pemusik juga terima kasih untuk supportnya 2022. Ya, untuk para singers juga begitu luar biasa. Untuk tim multimedia kami mengucapkan banyak terima kasih untuk supportnya 2022. Begitu luar biasa, dan juga tentunya tim sekretariat full timer dan semua yang mendukung ibadah 2PM bisa terjadi. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Ya, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari kita angkat kedua belah tangan kita akan mengakhiri ibadah terakhir di 2022. Kiranya engkau pulang membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus ada bersama-sama dengan engkau. Biar akhir tahun ini kau akan menyelesaikannya dengan benar. Kau menyelesaikannya dengan memuliakan nama Tuhan. Dan engkau akan dibawa Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Sebelum kita pulang, kita nyanyi satu lagu lagi, Go Tell It on the Mountain. Sama-sama kita rayakan kebaikan Tuhan. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat Tuhan Yesus.
Kami ucapkan selamat. Merry Christmas. God bless you. We love you. See you next week. Tanggal 1 kita akan ibadah bersama-sama lagi. Tuhan Yesus memberkati.